kembali lagi di channel Miss Lisa. How are you today, friends? Semuanya baik ya? Amin. Oke, friends, kemarin teman-teman sudah mempelajari mengetik dan nama-nama jari. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari fungsi keyboard. Secara umum, struktur tombol pada keyboard itu terbagi atas 5 kelompok, friends, yaitu tombol ketik, tombol numerik, tombol fungsi, tombol kontrol, dan alternatif. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 4 dulu, friends. Fungsi tombol pada keyboard yang typing case atau fungsi keyboard berdasarkan tombol ketik. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari yang numeric keypad. Fungsi keyboard berdasarkan tombol numerik. Selanjutnya kita akan mempelajari yang function case atau fungsi keyboard berdasarkan tombol fungsi. Selanjutnya kita akan mempelajari yang control case atau fungsi keyboard berdasarkan tombol kontrol. Langsung saja ya, friends. Fungsi keyboard berdasarkan tombol ketik atau typing case. Keyboard dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti mengetik atau input data dokumen. Kemudian ditampilkan di monitor komputer. Tombol ketik adalah salah satu bagian dari keyboard yang berisi huruf, angka, dan tanda baca. Selanjutnya, fungsi keyboard berdasarkan tombol numerik atau numeric keypad. Nah, tombol numerik merupakan bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan sangat berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Nah, struktur angkanya disusun menyerupai kalkulator dan alat hitung lainnya, friends. Nah, di sini Miss Lisa menampakkan sebuah gambar keyboard. Nah, untuk fungsi keyboard yang numerik itu berada di sebelah kanan, friends. Nah, yang itu. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya, friends. Selanjutnya, fungsi keyboard berdasarkan tombol fungsi atau function case. Nah, tombol ini dapat digunakan sebagai perintah khusus yang disertakan pada sistem operasi ataupun aplikasi. Nah, untuk tombol fungsi atau function case itu ada F1 sampai F12, friends, yang ini. Di sini Miss Lisa menampilkan keyboard komputer ya, friends. Untuk keyboard laptop mungkin desainnya sedikit berbeda. Lalu kita lanjutkan ke fungsi keyboard berdasarkan tombol kontrol atau control case. Nah, fungsi keyboard berdasarkan tombol kontrol itu, keyboard dapat menjalankan perintah tertentu pada sistem operasi apabila beberapa tombol digabungkan. Nah, contohnya itu jika tombol CTRL digabungkan dengan tombol E nanti dapat membuka jendela Explorer. Nah, untuk cara menggunakan tombol kontrol ini biasanya harus menekan tombol CTRL dulu, friends. Kalau di Microsoft Word mungkin bisa saja klik CTRL plus S, nanti otomatis dokumen Microsoft Word-nya mengesave atau menyimpan. Lalu misalkan lagi CTRL plus C, nah itu nanti kita bisa mengcopy. Kalau CTRL plus V, kita bisa meng-paste tulisan. Oke, friends, itu tadi pembelajaran hari ini ya. Hari ini membahas fungsi keyboard berjumlah 4 terlebih dahulu.
Apa saja tadi ya friends? Masih ingatkah? Iya benar, fungsi keyboard berdasarkan tombol ketik atau typing keys. Lalu yang kedua, fungsi keyboard berdasarkan tombol numerik atau numeric keypad. Lalu yang ketiga, fungsi keyboard berdasarkan tombol fungsi atau function keys. Dan yang keempat, fungsi keyboard berdasarkan tombol kontrol atau control keys. Nah, untuk yang fungsi keyboard berdasarkan tombol alternatif akan kita pelajari minggu depan ya friends. Untuk hari ini tidak ada tugas. Thanks for your attention. Bye.